Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ningsi, berasal dari UPTD SDN 01 Barugunuang, CGP Angkatan 7, Kabupaten 50 Kota. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan supervisi kepada rekan sejawat. Kemudian pada kegiatan ini, saya akan melakukan coaching dalam tahap pra-observasi dengan Ibu Sylvia. Nah, sekarang Ibu Sylvia, silahkan perkenalkan diri. Terima kasih Bu Inel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia, mengajar di kelas 5 UPTD SD Negeri 01 Barugunuang, rekan sejawat dari Ibu Inel. Nah, terima kasih sebelumnya Ibu Sil. Iya Bu Inel. Bagaimana kabarnya Bu Sil? Alhamdulillah sehat Bu Inel. Ya Bu Sisil, di sini kita ngobrol-ngobrol di mana kita akan melakukan kegiatan supervisi. Tetapi sebelum observasi, langkah pertama adalah pra-observasi. Jadi pada kegiatan ini, selain saya ingin bertanya sedikit, saya juga ingin mengetahui kesiapan Ibu Sisil dalam rangka kegiatan observasi nanti. Nah, dari Ibu Sisil sendiri nih, apa yang ingin Ibu Sisil harapkan dari percakapan kita nanti? Baik Bu Inel, saya berharap bisa menemukan solusi terbaik untuk metode dan teknik dalam proses pembelajaran yang akan Ibu supervisi nanti. Ya, benar sekali Ibu Sisil. Saya berharap nanti bisa membantu Ibu Sisil dalam rangka menggali potensi Ibu Sisil dan murid-murid. Yang pertama saya tanyakan ini Ibu Sisil, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Sisil sampaikan pada kegiatan observasi nanti? Pada saat observasi nanti, saya akan menampilkan di tema 8, subtema 1 pembelajaran 4 tentang lingkungan sahabat kita. Untuk saat observasi nanti, tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati poin tentang jenis usaha masyarakat, murid dapat menyebutkan jenis-jenis usaha masyarakat dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari perindustrian, perdagangan, dan jasa dengan benar. Oh, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu kematkan saat observasi nanti. Iya, betul. Ya. Kemudian Bu Sisil, bagaimana sih pembelajaran yang Ibu Sisil laksanakan sebelumnya dan kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu Sisil lakukan? Jadi pada materi sebelumnya sebenarnya saya sudah melaksanakan pengajaran dengan penuh semangat dan menjelaskan dalam menjelaskan. Saya pikir dengan suara atau vokal yang keras dan penuh semangat dalam menjelaskan dapat membantu siswa memahami pelajaran dengan baik. Namun ternyata masih banyak nilai murid saya yang di bawah kriteria. Oh, jadi belum sesuai ya dengan harapannya ya Bu Sisil ya. Jadi menurut Bu Sisil, kenapa banyak murid yang nilainya di bawah kriteria ketuntasan? Ya mungkin karena saya hanya menggunakan metode ceramah Bu. Jadi pembelajaran belum terpusat kepada murid, sehingga murid kurang tertarik dengan pembelajarannya, sehingga hasil nilainya masih kurang baik. Mungkin perlu ditambah metode dan media yang lain agar membuat murid lebih memahami pelajaran. Oh, jadi selain itu masih ada lagi nggak Bu Sisil, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi masalah ini? Saya berpikir Bu ingin menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang berupa PowerPoint dan saya akan membuat anak aktif melalui diskusi di saat pembelajaran nantinya. Serta saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak yang audio, visual, dan kinestetik bisa terbantu dengan baik dalam memahami pembelajaran. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, kalau Ibu Sisil akan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan metode dan media yang bervariasi, ya itu Ibu Sisil? Iya Bu, iya betul. Ya, jadi Bu Sisil ingin mengakomodir semua kebutuhan muridnya ya Bu Sisil? Mudah-mudahan bisa Bu. Nah Bu Sisil, dalam pengembangan rencana ini,
kapan, dan adakah orang lain yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Saya akan langsung membuat perangkat pembelajarannya dan medianya pada hari ini. Dalam hal ini saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan kita membantu memberi ide nantinya Bu, dan juga bantuan dari Ibu nantinya. Ya. Kemudian bagaimana komitmen Ibu dengan pelaksanaan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, Bu? Saya akan melaksanakan rencana ini dengan sepenuh hati agar mendapat hasil sesuai harapan yang sudah saya impikan, di mana saya berharap murid saya menyenangi pembelajaran dan mudah memahami pembelajaran. Kemudian hasil akhir yang didapatkan mudah-mudahan sangat memuaskan. Iya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Bu, supaya pembelajaran kita berkembang, tentu kita perlu refleksi diri ya Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu Sisil lakukan untuk hal itu? Saya akan sangat bersyukur dengan adanya supervisi ini Bu. Jadi saya bisa merefleksi diri, kira-kira di mana kelebihan dan kekurangan saya gitu. Bisa jadi bahan pertimbangan untuk pembelajaran selanjutnya. Oh, ya betul Bu. Jadi sebenarnya supervisi membantu kita untuk kemajuan yang akan datang gitu ya Bu ya. Jadi sehingga pembelajaran yang terpusat pada murid dapat terwujud ya Bu Sisil. Iya Bu, betul Nah, sekali. jadi kapan bagusnya kita laksanakan observasi ini Bu? Untuk pembelajaran tema jadwalnya pada hari Kamis Bu. Bagaimana ya? Ya, insya Allah kita laksanakan sesuai jadwalnya ya Bu. Kita lanjutkan nanti pada saat observasi. Terima kasih Bu Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Nah, Sobat, pimpin doa. Ya Allah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni
Alfamart. Perdagangan, misalkan ada toko telur itu, Pedagang kaki pedagang kaki lima, pedagang bakso, pedagang asongan, lagi. Kemudian ada bermacam-macam barang yang diperdagangkan. Kemudian kalau di industri, apa contohnya usaha pengrajin industri? mebel, Bu. Pengrajin mebel, Bu. Pengrajin mebel, Mobil, Bu. mobil, lagi Industri baja. industri baja. Baik, sekarang Pembuatan tahu tempe. pembuatan tahu Atau tempe. ya. Setelah selesai kita diskusi, maka selesai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang. Apakah dari tadi perasaannya seperti ini? Apakah ada yang berubah? Ada yang berubah perasaannya? Baik, terima kasih. Sama-sama. Kalau Suhan, pilih apa perasaannya hari ini? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang senang, Bu. Senang. Baik. Sekarang ibu tanya apa kesulitannya dalam mempelajari jenis usaha dari masyarakat Indonesia tadi? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Oh, alhamdulillah. Dan selanjutnya kita tutup pelajaran kita dengan membacakan Assalamualaikum Bu Sisil. Waalaikumsalam Bu Inil. Nah, terima kasih sebelumnya Bu Sisil waktu dan kesempatannya pada hari ini kita untuk bertemu dalam melaksanakan pasca observasi. Iya Bu Inil. Nah, ya Bu Sisil, di sini kita ngobrol-ngobrol di mana Ibu telah melakukan kegiatan observasi. Kemudian saya telah melihat Ibu telah menemukan metode teknik dalam proses pembelajaran dalam observasi. Kemudian di mana saya melihat dalam proses pembelajaran Ibu telah menggunakan KSE dan juga telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu Sisil sampaikan pada kegiatan observasi tadi, saya juga sudah melihat tujuannya sudah tercapai. Kemudian area apa yang akan Ibu kembangkan untuk kedepannya? Baik Bu Inil, mungkin ini area yang akan saya kembangkan yaitu melalui tanya jawab murid dapat menyebutkan jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat. Kemudian melalui diskusi kelompok nantinya murid dapat menjelaskan pengertian dan ciri-cirinya dari jenis-jenis usaha tersebut. Kemudian Bu Sisil, bagaimana sih pembelajaran yang Ibu Sisil laksanakan sebelumnya? Kemudian kira-kira bagaimana pengembangan yang akan Ibu Sisil lakukan? Jadi saya sebenarnya sudah melaksanakan pengajaran dengan penuh semangat dalam menjelaskan Bu Inil. Saya pikir dengan suara dan vokal yang keras dan penuh semangat dapat menjelaskan dan dapat membantu siswa memahami pelajaran dengan baik. Namun, ternyata masih banyak nilai murid saya yang di bawah kriteria, Bu. Jadi, melalui supervisi inilah saya sudah paham bagaimana melaksanakan pembelajaran, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, membuat anak semangat belajar dan tidak bosan, Bu. Mungkin karena selama ini hanya menggunakan metode ceramah, jadi pembelajarannya belum terpusat kepada murid, Bu Inil. Sehingga murid kurang tertarik dengan pembelajaran, hasilnya nilainya masih kurang baik. Mungkin perlu ditambah metode dan media yang lain agar membuat murid lebih memahami pembelajaran.
selain itu Bu, masih ada lagi nggak Bu Sisil kira-kira rencana apa yang akan Ibu Sisil lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi? Nah, saya berpikir ingin menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang lebih bagus lagi Ya. berupa PowerPoint. Dan saya akan membuat anak aktif melalui diskusi kelompok di saat pembelajaran nantinya. Serta saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak yang audio, visual, dan kinestetik bisa terbantu dengan baik dalam memahami pembelajaran. Oh, jadi kalau yang saya tangkap tadi, kalau Ibu Sisil akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode dan media yang bervariasi ya, itu Bu Sisil? Iya, betul benar. Ya, jadi Bu Sisil ingin mengakomodir semua kebutuhan muridnya, gitu. Iya, benar. Nah Bu Sisil, dalam pengembangan rencana ini, kapan dan adakah orang lain yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Saya akan langsung membuat perangkat pembelajarannya dan medianya pada hari ini. Dalam hal ini saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang bisa membantu dan memberi ide nantinya, dan juga bantuan dari Ibu nantinya. Ya, bagaimana komitmen Ibu dengan pelaksanaan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi ini Bu Sisil? Saya akan melaksanakan rencana ini dengan sepenuh hati agar mendapat hasil sesuai dengan harapan yang saya impikan, Dunia. Di mana saya berharap murid saya menyenangi pembelajaran dan mudah memahami pembelajaran, kemudian hasil akhir yang didapatkan mudah-mudahan sangat memuaskan. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Bu, supaya pembelajaran kita berkembang, kita tentu perlu refleksi diri ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang Ibu Sisil lakukan dalam hal ini? Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya supervisi ini, Bu. Terutama dengan adanya CGP ini, saya dapat mengembangkan strategi, metode, dan media yang dipakai dalam pembelajaran. Jadi saya bisa merefleksi diri, kira-kira di mana kelebihan dan kekurangan saya. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan untuk pembelajaran selanjutnya, Bu. Nah betul Bu, sebenarnya supervisi membantu kita untuk kemajuan yang akan datang ya Bu ya. Jadi sehingga pembelajaran terpusat pada murid dapat terwujud ya Bu Sisil ya. Ya Bu Sisil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktek coaching tadi saya telah melihat Bu Nofrita Ningsi telah mengcoaching Bu Sylvia dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran pada minggu kemarin. Ya, di sini kelihatan sudah nampak Bu Sylvia telah mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menerapkan KSE dalam pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan hal ini tetap kita laksanakan secara kontinu demi tercapainya tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Tokoh Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian untuk Bu Sylvia, jangan hanya untuk diri sendiri, tetapi berusaha pula menggait teman sejawat yang lainnya, supaya selain mendukung program CGP ini, kita juga akan memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya CGP di sekolah kita ini, anak atau siswa kita bisa terlayani secara maksimal dalam pembelajaran. Karena di setiap kebutuhan siswa itu bukan hanya kebutuhannya yang berbeda, tetapi kemampuan siswa itu juga berbeda. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita bisa menganalisa atau mengelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuan atau berdasarkan kebutuhan. Jadi itulah gunanya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mudah-mudahan ke depan Ibu CGP kita selain dari program juga bisa mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini di sekolahnya, apabila sebaiknya kita kembangkan setiap hari, kita laksanakan setiap hari. Mungkin itu dari masukannya yang dari
coachingnya tadi itu mungkin masukan dari saya. Mungkin kekurangan-kekurangan yang lainnya masih ada, tetapi itu sudah maksimal yang saya lihat tadi. Mungkin itu. Jika ada pertanyaan yang lain boleh, tapi kalau seandainya sudah puas, ya terima kasih. Ya.